saya itu adalah upaya untuk membungkam profesi advokat itu sendiri. Sementara kita sepakat bahwa advokat adalah salah satu unsur penegak hukum di Indonesia, selain polisi, jaksa, hakim. Boleh saja ada pembatasan untuk bagian tertentu saja. Tapi kalau untuk publikasi yang layak diketahui oleh umum, lawyer tidak boleh dilarang. Saya mendengar informasi untuk pasal tersebut udah di drop ya dari pembahasan RUU tersebut. Upaya pemerintah dan anggota DPR RI merevisi rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RRKUHP) belakangan ini menuai beragam reaksi dari kalangan advokat hingga pakar hukum. Terutama pada RUU KUHP pasal 142 ayat 3 yang pada salah satu poinnya dianggap berpotensi membatasi kebebasan advokat dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 142 ayat 3 ini mengatur larangan advokat untuk tidak menyalahgunakan hak berkomunikasi dan memberikan pendapat di luar pengadilan. Menanggapi kabar tersebut, praktisi hukum Pablo Benua menentang revisi RUU KUHP, terutama pada pasal 142 ayat 3 yang dianggap membungkam independensi advokat. Meski masih berupa rancangan dan masih pada tahap pembahasan, rencana revisi RUU KUHP, terutama pasal 142 ayat 3, telah menuai perdebatan sengit di antara praktisi hukum. Mereka yang berpihak pada revisi RUU KUHP mengamini jika nantinya DPR RI benar-benar mengesahkan RUU KUHP yang baru. Dengan begitu, potensi kegaduhan di tengah masyarakat atas tersiarnya informasi atau pemberitaan dari advokat mengenai permasalahan kliennya tidak perlu diumbar ke publik, cukup di dalam persidangan. Dan bagaimana tanggapan praktisi hukum yang menyetujui perubahan KUHP pada pasal 142 ayat 3 yang menuai kontroversi? Sementara suara yang menolak adanya revisi RUU KUHP pasal 142 ayat 3 juga tak kalah ngototnya. Mereka beranggapan ruang advokat semakin dipersempit, hak imunitas advokat menjadi sublim, perubahan yang seharusnya lebih baik justru menjadi kontradiksi dengan pasal advokat yang sudah diatur dalam undang-undang. Keanehan dan kejanggalan itulah yang membuat mereka, praktisi hukum yang menentang adanya revisi pada pasal 142 ayat 3, perlu mendengarkan berbagai pihak, termasuk koalisi masyarakat sipil dan himpunan advokat. Dan berikut penjelasan dari pihak yang menentang adanya revisi pasal 142 ayat 3 yang secara spesifik melarang advokat berbicara di depan umum mengenai topik atau permasalahan kliennya. Kalau memang advokat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya di luar daripada peradilan, maka menurut saya itu adalah upaya untuk membungkam profesi advokat itu sendiri. Sementara kita sepakat bahwa advokat adalah salah satu unsur penegak hukum di Indonesia, selain polisi, jaksa, hakim. Tapi harus kita perhatikan, advokatlah yang mampu untuk ikut di dalam satu proses hukum, terutama pidana ya. Mulai dari penyidikan, mulai dari penuntutan hingga ke peradilan. Kalau polisi, penyidik hanya sebatas di penyidikan. Lalu kalau di jaksa hanya sebatas di penuntutan. Kalau hakim hanya sebatas di peradilan. Tapi advokat bisa ikut itu, bisa turut membantu kliennya hingga akhir. Maka harusnya advokat itu diberikan wewenang yang jauh lebih besar. Bukan malah dibungkam. Bukan malah dibuat seakan-akan advokat tidak boleh memberikan komentar-komentar atau memberikan pendapat dalam hal untuk pembelaan klien. Sementara advokat itu yang dengan membela klien dengan cara memberikan pendapatnya. Kalau advokat dibungkam, maka sudah tidak ada lagi istilah no viral no justice. Yang ada hanyalah kesesatan dalam penegakan hukum. Yang ada hanyalah sebuah akan banyak orang-orang yang menjadi korban dari ulah oknum-oknum yang memperjualbelikan hukum untuk kepentingan pribadinya. Maka bagi saya
RUU KUHP terutama di pasal 142 yang mana menyatakan advokat dilarang memberikan pendapatnya di luar peradilan, itu adalah suatu upaya untuk membungkam para advokat. Jadi kalau gue lihat ya di RUU KUHP ini, memang benar bahwa advokat itu diberikan satu wewenang yang lebih, ditambahin seakan-akan advokat di dalam rangka penyidikan pun boleh menyampaikan pendapatnya, boleh seakan-akan ketika ada hal-hal yang penyidik lakukan di luar dari prosedural, kita boleh menyampaikan pendapat kita, melakukan penentangan, menjawab hal itu gitu ya. Memang benar, tapi sebenarnya itu nggak usah dituangkan pun. Selama ini advokat boleh melakukan itu, karena itu tidak dilarang. Jadi kayak RUU KUHP ini dibuat, nih kita kasih bumbu yang membuat lu enak. Ketika advokat fokus terhadap bumbu yang dianggap enak tadi, secara tidak langsung ada sesuatu hal yang diselundupkan di dalam. Ada upaya penyelundupan pasal yang justru mampu mengkriminalisasi para advokat. Ini yang justru membuat kita miris gitu. Nah sekarang bayangkan ketika kita mau memperjuangkan itu, iya bisa dikatakan viral, klien kita keluar, masa advokatnya yang gantiin kliennya, akhirnya advokatnya yang masuk ke dalam penjara, kan nggak boleh seperti itu gitu loh. Boleh saja ada pembatasan untuk bagian tertentu saja. Tapi kalau untuk publikasi yang layak diketahui oleh umum, lawyer tidak boleh dilarang. Itu baru rencana ya, rancangan undang-undang. Memang kalau dia terkait materi pembuktian, itu memang perlu ada pembatasan. Tapi kalau berbicara mengenai perkaranya secara umum, sebaiknya jangan dibatasi. Karena publik berhak tahu, berhak mendengar tentang bagaimana perkara itu. Tapi yang terkait dengan materi pembuktian, yang mana para penyidik mungkin masih membutuhkan waktu, proses untuk mengatakan itu cukup unsur atau tidak, itu kan ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak boleh dipublikasi dulu. Karena ada waktunya nanti di pengadilan, dia pasti dibuka semua faktanya. Jadi menurut saya, tentang rancangan itu harus diperjelas bagian mana yang tidak boleh, bagian mana yang boleh, begitu. Sudah dibatasi terkait sebatas mana dia boleh berbicara tentang kasus itu. Begitu juga jaksa, begitu juga hakim. Nah, kalau semuanya tertutup atau tidak bisa memberi akses yang luas kepada masyarakat, tentunya lawyer lah tempatnya, pengacara lah tempatnya, boleh memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Yang terpenting dia tidak mengganggu proses pembuktian, proses penuntutan maupun persidangan. Jadi disinilah masyarakat dapat menerima informasi sebagaimana apa yang diketahui oleh pengacara itu sendiri tentang kasus itu. Larangan yang menurut saya yang tertuang di situ, walaupun secara detail belum dikupas, yang seharusnya harus dibuat serinci mungkin, mana yang tidak boleh kita berpendapat dan mana yang boleh. Kalau untuk saat ini, karena ini rancangan ini masih bersifat umum, kalau kita mengambil dari sisi bahwa pendapat yang harus kita keluarkan ke publik itu dampaknya seperti apa? Karena selama ini yang kita dapat ya, yang kita yang kita pelajari, dengar, kemudian rasakan kegaduhan akibat ada oknum-oknum advokat yang membuat pendapat di luar pengadilan. Ini bikin gaduh publik. Nah, ini yang perlu saya posisinya mendukung terhadap pembatasan ya, bukan pelarangan secara mutlak, tapi ada pembatasan yang harus dirincikan di situ, biar
sekali biar tidak terulang kembali. Satu kali berpendapat, publik akan menjadi ramai akibat terlalu terbuka. Maka kita juga sebagai yang advokat juga tidak sembarang juga memberikan sebuah pendapat yang berbeda dengan apa yang terjadi dari proses penyidikan, penuntutan dan selanjutnya. Pangan itu boleh, kan? Hanya saja dirincikan dengan tepat. Kalaupun memang ditolak secara jelas, harus jelas juga penolakannya seperti apa, apa dasar penolakannya. Jadi biar clear. Ini kita biar tidak menjadi kebiasaan no viral no justice yang sampai hari ini masih terjadi. Maka segala penegakan hukum itu adanya di tangan netizen. Sekali netizen bergerak, jelas sudah hukum itu dia mau dia hitam mau dia putih tergantung netizen. Nah ini yang kita tidak inginkan ke depan. Itu kenapa pembatasan itu kan harus dirincikan secara detail, mana yang boleh lalu kemudian mana yang tidak boleh. Karena kalau dari bunyi pasal sebagai rancangan itu kan masih umum sifatnya. Ini pelarangan ini secara total. Berarti apa yang boleh dipublikasikan, apa yang boleh advokat itu berpendapat, karena berpendapat bahasanya di situ mengeluarkan pendapat di luar sidang, bukan bahasa lain, tapi bahasa pendapat ini kan opini. Pendapat ini bisa berubah, diterima oleh publik sesuai dengan keinginan dari advokat sendiri, bukan dari fakta. Misal kita bisa beropini, misalnya advokat itu beropini bahwa tidak sesuai dia dengan fakta. Nah ini kan akan menjadi masalah baru, biar tidak juga menjadi asumsi publik memberikan pemahaman hukum itu menjadi sesat. Melakukan satu perubahan kepada rancangan undang-undang harus lebih baik dari sebelumnya. Jangan dengan sesuatu yang membuat masyarakat menjadi bingung atau bahasa kita itu idealis. Tidak boleh. Kita harus terus memperbaiki negara ini karena negara ini adalah negara hukum. Apalagi ini oleh DPR ya. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang notabene adalah wakil seluruh rakyat. Wakil seluruh rakyat untuk menciptakan ya sesuai Undang-Undang Dasar. Negara kita ini benar-benar berjalan dan diawasi oleh undang-undang. Kami menolak keras dengan alasan yang pertama ya, bentuk penolakan ya kan, bentuk penolakan itu harus berdasarkan hukum. Maka kita bilang tadi kita menolaknya berdasarkan Undang-Undang 18 2003. Pertama itu adalah pasal 1, kemudian yang kedua adalah pasal 5 ayat 1. Kenapa kita menolaknya dengan keras? Karena kita sama-sama penegak hukum. Ya. Konstitusi mengatakan advokat itu bagian dari penegakan hukum. Netizen yang namanya medsos tidak dapat dibendung walaupun kita sudah ada pengaturan dengan Undang-Undang ITE. Nah, hal ini justru membuat ya satu ruang yang lebih luas bagi netizen untuk mencari tahu lalu dengan asumsi masing-masing yang tidak memiliki dasar hukum. Itu Bang. Padahal sudah dikatakan sesuai aturan hukum. Jadi itu kekhawatiran kenapa seperti itu? Artinya diduga ini supaya perkara itu ya tidak diketahui secara luas sehingga ada satu kebebasan bagi institusinya, bagi satu institusi yang sedang menanganinya. Misalkan kalau dia di dalam kepolisian berarti apakah proses penyelidikan atau tingkat penyidikan atau di dalam penegakan hukum di tingkat kejaksaan itu penuntutan ataukah di dalam kehakiman itu tingkat putusan, itu diduga ya ada yang tidak transparan sehingga
tidak terbuka faktanya yang seharusnya dibuka oleh penegak hukum dalam arti advokat. Kami percaya advokat ini sudah tahu aturannya, mana yang layak, mana yang pantas untuk dipublik, mana yang tidak, sesuai tadi pasal 5 bahwasanya advokat dijamin secara bebas dan mandiri untuk menjalankan tugasnya dan sesuai aturan hukum dan undang-undang. Upaya DPR RI merevisi RUU KUHP pasal 142 ayat 3 ini kini dipertanyakan publik mengenai latar belakang perubahan pada pasal tersebut. Apa yang membuat DPR RI ingin mengubah dan membatasi kewenangan advokat? Jika nantinya rencana tersebut difinalkan, apa keunggulan pada pasal 142 ayat 3 yang kini dipermasalahkan di kalangan advokat? Penolakan revisi RUU KUHP pasal 142 ayat 3 bukan tanpa alasan. Selain bertentangan dengan undang-undang advokat yang sudah ada, pada pasal 142 juga secara terang benderang dianggap meredam suara kritis advokat. Jika benar demikian, apa konsekuensi logis jika revisi pada pasal tersebut nantinya akan disahkan? Benarkah suara advokat dengan sendirinya akan digantikan oleh para influencer yang hanya memberitakan berdasarkan pandangan subjektif tanpa melakukan pendalaman? KUHP baru memperkuat peran advokat. Nah, di sini dia bahkan kita ada satu bab khusus di KUHP baru yang menguatkan peran advokat. Kalau di KUHP yang lama, advokat itu hanya duduk, mencatat, mendengar tanpa bisa menyampaikan keberatan. Di KUHP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Dan di KUHP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Jadi sekarang KUHP baru advokat bisa mendampingi saksi dan sekaligus korban. KUHP baru memaksimalkan restoratif justice. Kami memasukkan satu bab sendiri soal restoratif justice. Jadi restoratif justice adalah bagaimana menegakkan hukum dengan mengakomodir kepentingan korban, mengganti kerugian korban. Restoratif justice diatur mulai dari penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pengadilan. Terkait influencer sebagaimana kita lihat di media-media, sebaiknya bila mana katakanlah influencer dia harus menggali dulu. Jangan berdasarkan hanya ada satu berita, ditangkap, diedit, dipotong, langsung diramaikan. Karena kita juga harus bertanggung jawab memberi edukasi yang baik tentang hukum kepada masyarakat. Bila mana kita ini memberikan info-info yang tidak sesuai dengan fakta, dan itu bisa berdampak negatif terhadap keluarga-keluarga yang di luar sana, kita juga harus punya beban moral di situ. Oleh karena itu, apabila kita ingin memviralkan sesuatu, baik dia influencer maupun orang-orang lainnya yang ingin membagi berita, dicek dulu faktanya. Dan kalau memang fakta yang dia terima itu salah, jangan disebarkan berita yang salah. Itu pendapat saya seperti itu. Dari fenomena akhir-akhir ini bahwa penegakan hukum kita itu banyak dilihat dari bagaimana respon publik, bukan dilihat dari aturan hukum. Maaf ini ada beberapa kasus yang kita ketahui bersama bahwa dorongan publik atau serangan para netizen ini itu bisa menentukan putusan, bisa menentukan apakah barang itu bisa naik atau tidak. Nah, ini bisa mempengaruhi ke depan jika nanti suara netizen lalu kemudian ditundang lagi dengan kebebasan pendapat yang
tanda kutip ya dari oknum advokat yang berpendapat sesuai dengan keinginan publik, bukan sesuai dengan aturan hukum. Maka hukum kita lama-kelamaan tidak akan jelas juga arahnya kemana. Ini ya kekhawatirannya seperti itu yang saya lihat ya dari rancangan ini, bahwa penegakan hukum ini jangan lagi seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini, bahwa dorongan publik yang seperti tadi no viral no justice itu akan menjadi sebuah kekuatan baru yang akan memutus bagaimana peran-peran masing penegak hukum ini lama-lama tidak ada perannya. Begitu apa yang diinginkan oleh publik itu yang akan terjadi. Tapi dia ikut di dalam itu. Karena netizen hari ini selain dia jadi polisi, selain dia jadi jaksa, selain dia jadi pengajar, dia jadi hakim. Netizen hari ini loh. Nah, saya melihatnya arahnya ke sana terkait dengan pelarangan itu, biar kegaduhan yang selama ini terjadi pembatasannya harus jelas, tapi harus dirincikan. Polemik RUU KUHP pasal 142 ayat 3 terus bergulir dan menjadi perdebatan di antara praktisi hukum. Menanggapi kabar penolakan RUU KUHP pasal 142 ayat 3, anggota DPR RI yang juga berprofesi sebagai advokat akhirnya buka suara. Menurutnya, RUU KUHP pada pasal yang dipertentangkan banyak pihak sudah di-drop dari pembahasan. Lantas, apa kata praktisi hukum menanggapi polemik RUU KUHP pada pasal 142 ayat 3 yang dikabarkan sudah di-drop atau dibatalkan? Seorang advokat harus didudukkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan tidak ada lagi satu perbedaan, karena sama-sama penegak hukum. Cuman sistem cara menjalankannya berbeda. Tetapi pada tujuan yang sama adalah azas manfaat dan azas keadilan. Itu harapan kami dan pendapat saya pribadi nih, supaya advokat didudukkan kepada kedudukan yang betul-betul pada tempatnya. Sekali lagi kita tetap harus memberikan satu kepercayaan kepada pemerintah, terutama senior-senior saya yang ada di Senayan ya, di DPR RI. Tentunya prosesi rencana undang-undang ini kan berjalannya tidak singkat, tidak cepat, artinya perlu uji materi mungkin, kemudian analisis, kemudian riset yang akan dilakukan oleh teman-teman di Senayan di DPR RI. Terkait dengan RUU yang teman-teman ada info lah yang akan melemahkan tentang profesi advokat, yaitu tidak atau tujuan itu tidak diperkenankan ya, dikurangi untuk tidak melakukan publish, menangani perkara di luar pengadilan, kan begitu. Ini sejatinya agak bertentangan dengan tentang tujuan negara sendiri untuk ke masyarakat tentang pengetahuan hukum, tentang keterbukaan hukum. Contoh nih, kita kan juga diharap untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat. Bagaimana sosialisasi hukum ini bisa diterima oleh masyarakat kalau itu dibatasi? Jadi kalau itu diterapkan akan terhalang juga tentang konsumsi masyarakat terhadap hukum. Ya, ini saya yakin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di Senayan sana, beliau orang bijaksana. Beliau orang yang selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dari bawah. Ini kan baru rancangan. Ini baru rancangan. Mudah-mudahan rancangan dari pusat, dari teman-teman DPR RI beserta kawan-kawan di sana akan tetap berpihak kepada rakyat. RI dan juga yang basic saya sejak awal ya, sampai saat ini juga masih sebagai advokat. Jadi kalau saya menilai bahwa dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu ada tentang imunitas advokat. Jadi hak imunitas advokat itu tidak dapat dituntut ya dalam advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Jadi
dengan secara beretikat baik, begitu ya. Jadi dalam pengertian kebebasan advokat itu berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat dalam menjalankan profesinya di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, gitu. Saya mendengar informasi untuk pasal tersebut udah di drop ya dari pembahasan RUU tersebut. Sudah tepat kalau memang itu di drop ya, karena kalau advokat dilarang berbicara di luar pengadilan tentang perkara yang sedang ditanganinya, ya itu pasal-pasal ini dalam undang-undang advokat itu tidak boleh saling bertentangan. Dan juga bisa berdampak merendahkan kehormatan advokat itu sendiri. Setelah saya pantau memang di pasal yang 142 karena masih banyak usulan, banyak pendapat yang khusus 142 ayat 3 untuk di drop dari RUU tersebut, ternyata sepertinya sudah di drop ya, tidak dimasukkan lagi di RUU. Karena banyak juga advokat yang berpendapat bahwa dengan adanya pasal 142 ayat 3 yang melarang berbicara, ternyata di dalam undang-undang advokat itu sendiri sudah ada pasal yang mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya gitu loh. Maka dari itu banyak masukan di DPR tentang dampak daripada pasal 142 ayat 3 tersebut. Maka dengan dianulirnya pasal tersebut ya dapat melindungi advokat secara profesional yang melindungi kliennya baik di dalam maupun di luar persidangan. Kalau pembahasan RUU itu kan sebelum disahkan, kalau dinamika itu kan wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja dinamika. Saya lihat teman-teman di Komisi 3 juga kan dalam proses minimum participation ya, mengajak tokoh-tokoh yang berkepentingan, misalnya tokoh-tokoh akademisi, para advokat senior, organisasi advokat, itu didengarkan keterangannya. Disitulah forum itu untuk memberi masukan, tanggapan, ya, baik itu pro dan kontra, bukan saja pasal itu saja, tapi seluruh pasal yang akan direncana direvisi ya. Jadi itulah dinamika di tata cara bagaimana suatu rancangan undang-undang itu dibahas sampai dengan finalisasi dalam paripurna. Mendengar bahwa khususnya pasal 142.3 itu sudah di drop, jadi itu bagian dari penyerapan aspirasi, penyerapan informasi sehubungan dengan pasal per pasal di dalam RUU tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.